Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersemangat. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang surat At-Tin. Kalian sudah menghafalkan surat At-Tin beserta artinya. Buat yang belum setor hafalannya, nanti silahkan terus menyusul ya, jangan sampai kosong, karena kalau ada yang kosong nanti nilainya pun pasti tidak ada. Baiklah, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Masih ingat di dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Di dalam Al-Quran terdapat ada 114 surat yang terdiri dari 30 juz. Surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah, yang artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, golongan surat itu ada dua, ada yang disebut Makkiyah dan ada yang disebut Madaniyah. Kalau yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, maka disebutnya adalah surat Makkiyah. Namun ketika Nabi setelah hijrah pindah ke Madinah, maka Al-Quran yang turun itu disebut surat Madaniyah. Jangan sampai ketuker ya. Kata At-Tin diambil dari ayat pertama yang artinya buah tin. Sebelum kita mulai, untuk belajar surat At-Tin lebih dahulu, kita belajar tentang hukum bacaannya atau bagaimana cara membaca surat At-Tin dengan baik. Nah, di dalam membaca surat atau di dalam membaca Al-Quran itu kita belajar tentang tajwid. Kenapa harus belajar tajwid? Karena ilmu membaca Quran itu adalah tajwid. Apabila kita salah membacanya, maka akan mengandung arti yang salah juga dan pasti akan berdosa. Untuk itu, ilmu di dalam agama itu kita harus pelajari, karena ibadah tanpa ilmu itu adalah gelap. Kita tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Di sini sebelumnya kita membaca dulu surat At-Tin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, setelah kita membaca surat At-Tin, maka kita belajar hukum tajwidnya. Kita mulai dengan hukum tajwid alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu apabila ada alif lam bertemu dengan huruf ta, sa, za, ro, zai, sin, shin, shod, dol, to, do, lam, dan nun. Dan cara membacanya dengan melebur alif lam ke dalam huruf syamsiyah. Jadi di sini cara membacanya itu alif lamnya tidak terdengar, tetapi langsung masuk ke huruf syamsiyah yang ada di depan alif lam tersebut. Biasanya selalu di
dijelaskan atau selalu ada diikuti dengan tanda tasjid. Nah, contoh lihat, di situ ada watini. Nah, lihat, ada wawu, ada alif, ada lam, dan ada ta. Ta itu adalah huruf apa? Huruf syamsiah. Nah, di atas huruf ta itu ada tanda tasjidnya. Nah, kenapa di situ tidak terlihat? Itu di keyboardnya susah, itu nggak ada tanda tasjidnya. Maka dilihat di aslinya ya, lihat di bukunya. Itu ada tanda tasjidnya. Jadi alif lam yang ada di sana itu dilebur. Jadi watini. Nah, langsung ke huruf ta, bukan waltini gitu. Mengerti kan cara membacanya? Sama dengan contoh lagi, wazaitun. Di situ di atas huruf za juga ada tanda tasjidnya. Tanda tasjid itu yang seperti gambar sisir. Itu. Tidak dibaca dengan wal zaitun, tetapi wazaitun. Ngerti kan? Selanjutnya alif lam komariah. Hukum alif lam komariah yaitu alif lam yang bertemu dengan huruf ba, ja, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, waw, dan ya. Cara membacanya harus jelas terdengar lamnya. Nah, kalau ini kebalikan dari asyamsiah. Kalau ini alif lamnya itu terdengar bacaannya. Contoh lihat, wahadal baladil amin. Lihat, wahadal tidak dibaca wahadab karena di sana ada huruf ba di depan alif lamnya. Tidak dibaca dengan wahadab, tetapi wahadal. Jadi jelas alif lamnya dibaca, maka itu disebut alif lam komariah. Jadi bisa dibedakan kan? Jadi kalau alif lam syamsiah, alif lamnya tidak terdengar, tetapi yang terdengar itu huruf yang ada di depan alif lam tersebut, dan biasanya diikuti dengan tanda tasjid di atas huruf tersebut, di atas hurufnya ya. Nah, kalau alif lam komariah itu yang terdengar bacaan alif lamnya. Nah, itu. Selanjutnya adalah qalqalah. Hukum qalqalah terjadi apabila bertemu dengan huruf qalqalah yang mati, baik karena ada tanda baca sukun ataupun karena waqaf. Nah, huruf qalqalah itu apa? Ada qaf, to, ba, jim, dan dal. Kalau di dalam ilmu tajwid suka disatuin jadi baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itu baju di toko itu adalah huruf-huruf qalqalah. Harus ingat ya, huruf qalqalah itu adalah baju di toko. Ada huruf ba, huruf jim, huruf da, huruf to, sama huruf qaf. Nah, qalqalah itu ada dua, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa yang disebut qalqalah sugro dan kubro? Qalqalah sugro yaitu qalqalah yang mati asli, cara membacanya harus terang dan memantul. Jadi ada tanda sukun adanya di tengah kalimat, di tengah kata. Jadi itu dipantulkan cara membacanya. Contoh, iqra. Nah, huruf qaf itu adalah mantul. Iqra. At'amahum huwal abtar. Nah, itu adalah kata yang mengandung atau lafaz yang mengandung qalqalah sugro, yaitu ada di tengah qalqalahnya. Nah, selanjutnya adalah qalqalah kubro.
Qalqalah kubra itu qalqalah yang mati tidak asli, tetapi karena wakaf atau berhenti karena ayat, karena ada wakafnya. Contoh, wassama'i wattariq. Nah, huruf qaf yang di akhir itu adalah qalqalah, dibacanya harus terang dan nyata. Selanjutnya adalah mad zaid munfasil. Mad zaid munfasil adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah tetapi tidak kumpul dalam satu kalimat. Nah, cara membacanya itu dipanjangkan 2,5 alif. 2,5 alif itu berapa sih? 2,5 alif itu adalah 5 ketukan. Tuh kamu ngetuk tuh, ngitung jari 5 jari itu adalah 2,5 alif. Contoh di situ ada inna. Nah, di situ biasanya dibedakan dengan adanya bendera di atas huruf alifnya. Jadi inna a'toina kal kausar. Inna, nah itu inna, naknya itu di atasnya ada benderanya, maka itu dibacanya boleh dibaca 5 alif. Nah, itu disebutnya apa? Mad zaid munfasil. Ada huruf mad bertemu dengan hamzah tetapi tidak kumpul dalam satu kalimat. Yang terakhir yaitu gunnah. Gunnah itu apabila kita bertemu dengan huruf mim atau nun yang bertasydid. Nah, yang dikasih tasydid, maka dibacanya harus dengung. Contoh, Birabbin nas. Nah, nun di situ ada tasydidnya, maka dibacanya didengungkan Birabbin nas. Nah, nunnya adalah huruf, ada lagi mim. Nah, mimnya ada tasydidnya, maka harus jelas, harus didengungkan, harus berasa. Dengukan itu berarti dibawa ke hidung ya dibacanya. Nah, silahkan setelah kalian amati video ini, kalian tulis materinya di buku tulis. Kemudian setelah itu kalian cari contoh-contoh lapad yang dibacanya alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah, qalqalah, mad zaid munfasil, sama gunnah, masing-masing 3 ya. Jadi alif lam syamsiyah contohnya 3, alif lam qamariyah contohnya 3, qalqalah juga contohnya 3, mad zaid munfasil juga contohnya 3, terus sama gunnah contohnya 3. Jadi semuanya ada berapa? Ada 15. Jadi silahkan kamu mau buka surat apa di dalam Al-Quran, silahkan ditulis contohnya di buku tulis. Jangan lupa juga tugas hariannya kalian rajin sholat, terus berbicara yang baik. Jangan lupa selalu membaca Al-Quran setiap habis maghrib minimalnya, dan selalu sehat, selalu menjaga kebersihan. Mungkin materi dari Ibu untuk kesempatan ini sekian dulu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.